Kenapa sedih? Ya saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Nggak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia, saya kirim WA, saya telepon, saya apa, japri terus nggak dibaca-baca, saya datengin nggak dibukain pintu. Ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi nggak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam. Saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi nggak dimaafin. Itu manusia. Tapi Allah nggak ada cerita kita minta maaf kepada Allah, Allah nggak memaafkan, tuh nggak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah nggak mengampuni, itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Tetap nggak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan. Ustadz, bagaimana caranya agar saya tidak curigaan pada suami? Saya yakin semua ibu-ibu di majelis ini sangat ingin berusaha untuk menjadi istri yang selalu berpikiran positif pada suaminya. Tapi semua usaha yang Anda lakukan untuk menjadi istri berpikiran positif pada suami akhirnya bisa menjadi sia-sia, karena salah satunya adalah disebabkan pengaruh cuci otak oleh kebiasaan Anda menonton sinetron yang kualitas sinetron hari ini memang sangat memprihatinkan. Kebiasaan menonton sinetron dapat menyebabkan reformasi pikiran, yaitu menyebabkan rekayasa pembentukan ulang tata berpikir dan perilaku Anda pada suami. Misalnya drama suami jahat yang dipertontonkan sinetron menjadikan pikiran Anda terdoktrin bahwa semua suami seakan-akan seperti itu, sehingga Anda selalu berperilaku curiga pada suami. Padahal suami tidak pernah berbuat aneh-aneh di luar sana. Padahal suami bersungguh-sungguh mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina, Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak mengenal, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Jangan pernah menyalahkan wanita kalau mereka itu lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Karena kadang kita sering ngeluh nih, baperan banget sih, biasa aja kali. Kita sering kan ngeluh kayak gitu teman-teman. Kenapa wanita itu lebih mudah bapernya? Karena Allah menciptakan mereka itu dari tulang rusuk kiri, dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi. Dan Allah memang lebih mendominankan wanita itu dalam hal perasaan. Karena sifat mereka itu ingin dilindungi, dicintai, dikasihi, diciptakan. Ini sebabnya mereka itu lebih mengedepankan perasaan. Lalu bagaimana biar mereka itu gak baper? Ini kuncinya. Kalau kita sekedar ingin singgah, bersikaplah seperti tamu. Biar mereka itu gak salah, harus menyuguhkan kopi atau hati. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik-baik buat orang lain karena nggak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau nggak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak nggak rela gitu kan. Udah jahatin saya, didoain yang baik lagi. Nggak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau nggak bisa gitu, minimal buat diri sendiri, ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Tuh, kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan, ya Allah kuatkanlah kesabaran saya. Jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau nggak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya.
Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat itu sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Istri mana jamaah yang perasaannya tidak sakit apabila suaminya selingkuh? Sepertinya tidak ada ya. Sesabar apapun, dia pasti menyimpan sakit hati yang sangat dalam apabila tahu suami yang dia cintai selingkuh. Itu pasti. Si istri sudah memberikan seluruh cinta untuk pria pilihannya. Mana si istri terkadang harus berjuang meyakinkan ayah dan ibunya bahwa pria pilihannya adalah yang terbaik. Pria itu setelah menjadi suami malah selingkuh. Maka suami jangan heran apabila ada sebagian istri yang memang akan melakukan apa saja yang di luar dugaan jika tahu suaminya selingkuh atau coba-coba selingkuh. Namun ada juga istri yang memasrahkannya semua kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini yang berbahaya buat antum jika membuat istri menangis jamaah. Karena Allah pasti mendengar doa mereka dan pasti Allah membalas apapun perbuatan jahat yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Semua pernikahan pasti ada rintangannya ibu-ibu. Dan rintangan paling berat seorang istri di pernikahannya adalah ketika mendapati suaminya berakhlak buruk. Para suami yang tega menjatuhkan air mata istrinya hanya demi membeli kebahagiaan dunia yang sesaat, bermaksiat, berselingkuh, apalagi berzina. Para suami seperti ini akan menyesal semenyesal-nyesalnya nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang diletakkan 2 bara api di bawah telapak kakinya seketika otaknya mendidih. Demi Allah, suami yang zalim pasti akan menyesal telah menyakiti istrinya. Sedangkan istri yang bersabar atas akhlak buruk suaminya, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri bersabar menghadapi keburukan akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti pahala yang diberikan kepada Asia istri Fir'aun, yaitu rumah yang indah di surga. Tidak boleh istri diam-diam buka HP suami. Yang benar itu adalah istri buka HP suami secara terang-terangan. Artinya apa? Ya, suami tidak perlulah buat password rumit supaya istri tidak bisa buka HP suami. Tidak perlu ada yang disembunyikan dari istri antum akhi, apalagi hanya sekedar isi HP. Ini yang sering jadi masalah. Saya pribadi meyakini jamaah, rumah tangga bakal mudah celaka apabila di dalamnya tidak ada rasa saling percaya dan selalu menyembunyikan rahasia. Maka suami kalau buat password HP, ya kasih tahu password HP antum ke istri akhi. Katakan pada istri, ini passwordnya ya sayang, silahkan buka kapan saja, abang ridho kok. Insya Allah di dalamnya tidak akan sayang temui yang aneh-aneh. Masya Allah, kan enak kalau gitu rumah tangga jamaah. Dan kalau suami sudah pada titik itu meyakinkan Anda para istri, maka Anda sebagai istri pun harus mengerti bahwa percayalah pada suami dan tidak perlu mengulik HP suami sampai ke ranah privasi pekerjaannya. Suami jangan marah apabila diingatkan istrinya untuk ghodul basar atau menahan pandangan dari wanita bukan mahram. Sebab apabila suami marah, maka hati-hati, karena pada saat itu marahnya antum wahai para suami bukan pada istri, tetapi sesungguhnya marahnya antum pada saat itu adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik. Karena ketika istri memohon supaya antum suaminya jangan melirik foto maupun video wanita bukan mahram apalagi di sosial media, maka sesungguhnya dia telah mengingatkan antum agar patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu surah An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci.